Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Belajar Bareng HD Karya ya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Baiklah, sebelum ke tema utama belajar bareng kita kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Sobat Kreatif yang masih setia belajar bareng di channel ini sampai sekarang ya Sobat Kreatif. Tetap semangat berkaryanya ya, sehat-sehat juga dan tentunya tetap pacu dalam perkembangan setiap karya-karyanya. Oke, dan mohon maaf karena saya baru bisa update kembali ya Sobat Kreatif. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi cara dan sedikit berbagi pengalaman saya ya pada pemakaian bensau metal, terkhusus bensau yang 5 in yang biasa saya pakai dalam pembuatan saya di bengkel ya Sobat Kreatif, yang siapa tahu bisa berguna dan bermanfaat buat Sobat Kreatif semuanya. Pemakaian alat bensau metal menurut saya lebih bagus pada pemotongan-pemotongan bahan-bahan yang tebal atau bahan isi ya. Tidak cocok dipakai buat pemotongan pipa atau hollow atau media yang berlubang. Tapi bukan tidak bisa ya Sobat Kreatif, hanya sayang saja pada mata potongnya yang akan cepat rusak ya, dimana harga mata potong bensau 5 in ini harganya cukup lumayan ya, di kisaran 300 atau sampai 500 ribu lah tergantung kualitasnya. Dan lamanya pemakaian juga tidak menentu ya Sobat Kreatif, tergantung dari kualitas ya tentunya dan cara pakainya juga. Kebanyakan saya hitung dari pemotongan plat ketebalan 20 mm itu hanya sampai 17 potongan, maksimalnya di sekitar 25 potongan ya Sobat Kreatif. Sudah mulai regas, retak-retak bagian mata potongnya. Jadi sangat disayangkan ya ketika kita bekerja harus mengeluarkan dana yang cukup besar terus-menerus ya mengganti mata potong padahal pemotongan belum selesai ya, atau kerjaan kita belum selesai. Dan itu juga tidak berpengaruh meskipun kita pakai pendingin ya Sobat Kreatif. Sampai akhir-akhirnya saya coba teliti dan simpulkan penyebab tidak awetnya mata bensau. Penyebab utamanya yang saya coba simpulkan, salah satunya adalah dari mata bensaunya yang cepat panas ya. Penerapan pendingin dengan disemprot tidak sejalan dengan suhu pada mata bensaunya. Simpelnya ketika kita menyemprotkan pendingin, mata bensau berputar dan bergesek dengan suhu terus naik ya. Sedangkan penerapan pendingin yang kita lakukan hanya sekali-sekali, tidak mengimbangi mendinginkan mata bensaunya. Dan di sini saya coba berikan beberapa perlengkapan tambahan pada alat bensau saya untuk mengakali hal tersebut ya Sobat Kreatif. Sebetulnya untuk bensau metal yang sudah berukuran besar, penerapan ini dari pabriknya sudah dipakai ya. Hanya untuk bensau yang ukuran kecil seperti yang saya punya, mau tidak mau ya Sobat Kreatif, kita yang harus buat perlengkapannya. Oke, jadi kita coba buat langsung saja ya apa yang saya coba terapkan pada bensau metal yang saya punya. Baiklah, di sini saya akan coba awali untuk membuat dudukannya terlebih dahulu, dan saya akan pakai bahan plat ketebalan 3 mm ya dengan memanfaatkan dudukan plastik bawaan bensaunya, dan saya coba ikuti polanya ya. Kurang lebih seperti ini ya Sobat Kreatif, dan saya akan pasang plat ini dengan dudukan bawaannya dengan memakai skrup, jadi tidak saya patenkan ya. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan tulangan untuk keempat platnya agar masing-masing terhubung ya untuk semuanya.
Jika sudah kita satukan semua dudukan platnya dengan tulangan, sekarang saya akan pasang rangka dudukan ini pada box plat yang di awal saya buat terlebih dahulu ya sobat kreatif, dengan mengikuti garis patokan pada sisi boxnya. Saya buat agar bagian bawah bensau ini lebih masuk ke dalam box platnya, kita kuatkan langsung ya sobat kreatif. Sekarang kita coba fungsi dudukan bawaannya ya, yang saya satukan pada dudukan plat. Itu saya fungsikan sebagai penahan keseluruhan bensau, sebagai penjepit ya. Keseluruhan bensau bisa mudah kita naik dan kita turunkan, dan bensau juga akan terjaga tertahan oleh dudukan bawaannya yang terpasang ya sobat kreatif di plat dudukan. Baiklah sobat kreatif, untuk mempercepat durasi dan mengurangi kejenuhan, kita persingkat langsung ke bagian-bagian penerapan yang saya buat. Jadi tidak harus saya coba perjelas ya dari step by step pembuatannya, karena insya Allah sobat kreatif pasti paham ya cara buatnya walau hanya lihat dari bentuknya saja. Seperti yang sudah saya siapkan di sini ya, plat yang sudah saya bentuk seperti wadah yang mengikuti pola ruang alas bensaunya. Cara buatnya agar bisa pas dengan ruangnya sobat kreatif, bisa pakai cara diimal dengan karton ruangnya ya, atau kardus. Wadah ini saya fungsikan sebagai penyaring serbuk besi hasil dari potongan agar serbuk tidak masuk ke wadah utama di bagian bawah. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Jika sudah, di sini saya perlu penerapan lanjutan untuk mengunci wadahnya, dan kebetulan juga ya sebelum-sebelumnya saya pernah buat stopper pemotongan dari bahan hollow. Jadi saya akan manfaatkan ruang kaki-kakinya atau dudukannya sebagai penahan dan pengunci wadahnya. Untuk cara buat stoppernya juga sepertinya tidak harus saya coba praktekkan ya sobat kreatif. Kita fokus saja ke inti tiap bagian penerapan saya pada bensaunya. Inti cara berpikirnya, kita hanya perlu mengingat penerapan apa saja yang kita butuhkan pada potongan dengan memakai alat bensau seperti ini ya sobat kreatif. Di bagian alas bagian atas seperti yang bisa dilihat di sini ya, saya tambahkan penerapan stopper dan juga menambahkan wadah penyaring serbuk besi yang tidak ada di perangkat alatnya ya sobat kreatif. Sekarang saya akan lanjut pada bagian terbawahnya. Di box terbawah saya akan pasang 2 buah roda 4 in untuk meringankan kita memindahkan alat potongnya ya. Karena berat alat potongnya akan bertambah lebih besar dengan beberapa penerapan saya. Jadi saya memerlukan pemasangan roda ini ya sobat kreatif. Jika sudah, saya akan pasang juga rangka utama sebagai kekuatan untuk keseluruhannya dengan memakai bahan sisa jalur Henderson. Saya coba pakai apa saja yang ada di sini ya. Untuk melengkapinya, saya akan tambahkan juga pegangan pada bagian depannya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk pada penerapan terpenting di alat bensaunya, yaitu pemasangan pompa pendorong. Di sini saya pakai pompa akuarium yang kebetulan nggak terpakai ya di tempat saya. Seperti ini, di sini saya tidak perlu menyertakan saringannya ya, agar pompa ini bisa masuk pada boxnya. Saya akan pasang pompa ini dengan cara menambahkan dudukan yang saya buat dari plat untuk menahan pompa tetap di dasar ya, atau agar tetap terendam pendingin nantinya. Lalu kita pasang dengan skrup agar mudah menyerpisnya dan juga membersihkannya ya sobat kreatif. Oke, dan masih pada box utamanya saya akan buatkan lubang pembuangan pada boxnya agar ketika nanti sudah tidak dipakai air pendingin bisa kita kuras dengan mudah ya. Untuk memasang baut pembuangan sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan lagi ya sobat kreatif pada jalur pompanya.
Yang pertama saya akan pasang dulu di titik utama kemana air pendingin jatuhnya ya. Di sini saya buatkan dudukan dari plat untuk pemasangan keran kecil. Di sini saya pakai keran kompresor dan saya akan tempatkan seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ke titik mata potongnya. Agar air jatuh tepat di bagian mata potongnya, di bagian terbawah saya buat plat yang saya bentuk gepeng ya dengan coakan juga di ujungnya agar air jatuhnya tidak kemana-mana atau acak-acakan ya. Jadi saya tahan di titik senternya seperti ini ya sobat kreatif. Untuk jalur selang dari box naik ke atas agar sedikit rapi, saya buatkan juga beberapa kaleman penahan di sini. Oke, dan untuk keran yang saya terapkan berfungsi sebagai penahan pendingin yang bisa kita buka dan tutup ya, menyesuaikan proses pemotongannya. Dan kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif yang saya coba buat untuk mengakali borosnya mata potong bensau dengan menambahkan sirkulasi atau pendingin otomatis dengan cara seperti ini ya. Mata bensau akan tetap di suhu rendah karena air pendingin terus-menerus tanpa henti melumasi tiap bagiannya ya sobat kreatif. Dan sekarang kita coba untuk fungsi setiap yang saya terapkan ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mohon maaf dari setiap kecerobohan, dari setiap kelalaian lisan juga kerumitan yang diperlihatkan. Terima kasih banyak sudah support channel Sederhana HD Karya untuk sejauh ini ya sobat kreatif. Insya Allah channel ini bukan channel kursus atau channel untuk menggurui dan mengajari siapapun. Ini channel belajar bersama ya, untuk siapa saja yang tertarik di bidang seni seperti ini. Di channel ini bebas memberi masukan, saran juga kritikannya agar kita semua bisa jauh berkembang dan lebih baik lagi tentunya untuk kedepannya ya sobat kreatif. Hanya sharing sambil berbagi sedikit-sedikit pengalaman ya, yang siapa tahu bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, di setiap kerjaan ataupun pembuatan seperti ini biasanya mempunyai kerumitannya masing-masing, dan cara ampuh pemecahnya adalah dengan cara mengikuti terus prosesnya dengan patokan tujuannya terus berikan ingatan pada setiap uji yang dilakukan agar membangun setiap ide yang terus mengerucut ya ke hasil akhirnya. Semoga bermanfaat ya sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.